Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiman SPD, mengajar di SMP Negeri 21 Buru, Desa Weura, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Patimura Ambon. Pada ujian kinerja saat ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran pada materi 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Semua sudah sarapan ya? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kita akan belajar tentang apa hari ini? Berita. Apakah kalian pernah misalnya dalam suatu kesempatan kalian lagi nongkrong atau duduk sama teman-teman cerita-cerita, tiba-tiba ada pesan atau ada informasi yang datang bahwa ada kejadian kebakaran, misalnya kebakaran di Pasar Mardika Ambon, atau juga ada orang yang kecelakaan di jalan raya. Pernah ya? Ya. Ya. Dan informasi-informasi kejadian itu disebut sebagai apa? Berita. Berita. Baik sekali. Jadi materi yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang teks berita. Manfaat dari mempelajari teks berita ini adalah ketika kalian belajar materi berita, kalian sudah paham itu berita yang baik, berita yang lengkap, maka kalian tidak akan mudah terprovokasi oleh berita-berita palsu atau berita-berita hoax. Jadi sekarang ini kan banyak berita-berita palsu ya. Ya. Jadi harus hati-hati, berita palsu ini bisa saja menyesatkan, bisa mengadu domba, bisa provokasi untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal negatif. Karena kita percaya pada berita-berita palsu yang tersebar, seperti corona kemarin kan? Ya. Kalau corona kemarin ini waktu masifnya corona itu ada apa ya, anak kecil kan yang ikut kan? Ya. Dan untuk menghilangkan penyakit corona, makan apa? Telur tengah-tengah malam. Dan itu hampir satu Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur itu percaya itu. Jadi karena kita masih awam dengan berita, belum terlalu melek dengan teknologi, belum melek dengan perkembangan informasi, maka akhirnya kita akan tertipu. Ya? Dan setelah kita belajar materi tentang teks berita hari ini, sudah paham bagaimana berita yang baik, berita yang lengkap, maka kita tidak akan mudah terprovokasi dan tertipu lagi oleh informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya ya. 3.1 mengidentifikasi unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar atau dibaca. Ya, baik ya. Jadi kompetensi dasar kita pada hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Beritanya adalah berita yang membanggakan dan memotivasi, baik yang didengar maupun yang dibaca. Kalau berita yang didengar berarti berita yang diambil dari apa? Kalau berita didengar, Radio. Kalau berita yang dibaca, majalah. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat memahami pengertian berita, memahami unsur-unsur berita, dan mengidentifikasi unsur-unsur berita yang menekankan pada sikap kejujuran. Menekankan pada sikap kejujuran. Ya, jadi kita hari ini akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ya. Jadi kalian setelah pelajaran ini bisa memahami pengertian berita,
kemudian bisa memahami unsur-unsur berita, dan mengidentifikasi unsur-unsur berita yang menekankan pada sikap kejujuran. Jadi metafora untuk kegiatan berberita hari ini adalah kejujuran adalah kunci menyelamatkan umat manusia dan generasi penerus bangsa ya. Dengan kejujuran ini negara kita bisa aman, bisa terkendali, terhindar dari perpecahan, generasi-generasi muda tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan cerdas, dan menjadi generasi-generasi yang berkarakter untuk membangun bangsa dan negara kita ke depannya. Apakah kalian pernah mendengar berita dari radio atau pernah melihat video berita di internet, di koran atau di televisi? Pernah ya? Pernah. Jadi berita ini memang bukan hal yang baru untuk kalian ya? Iya. Nah, kalau zaman sekarang ya, kalau buka YouTube pasti banyak berita ya? Iya. Berita terbaru, misalnya kemarin ada gempa di Jawa, gempa di mana? Kalian tahu? Cianjur. Gempa di Cianjur, Jawa Barat. Prestasi membanggakan diraih oleh sebuah madrasah teknolakuan Depok, Jawa Barat. Tim robotik yang mereka bentuk dengan nama Jovanoid sukses menyabet sejumlah prestasi di banyak ajang kompetisi internasional. Yeay, yang terbaru tim Jovanoid mengikuti First Championship of Robotics Competition 2019 di Amerika Serikat setelah sebelumnya meraih penghargaan All-Star Rookie di Regional South Pacific dalam kompetisi First Robotic Competition 2019 di Sydney, Australia. Inilah robot-robot yang diciptakan oleh siswa-siswa Madrasah Teknonatura Depok, Jawa Barat. Robot inilah yang mengantarkan mereka meraih prestasi di Australia. Qualifying to attend the championships is Rookie Team 7719. They are the Jovanoids from Indonesia. Siswa madrasah Teknonatura Depok yang mereka bentuk dengan nama Jovanoid itu menyabet sejumlah prestasi di banyak ajang kompetisi internasional. Coba paragraf kedua dibaca, Donita, baca paragraf kedua. Direktur Madrasah Riza Prabowo menjelaskan dalam kompetisi ini game yang diberikan kemudian berjamakan destination dan peserta kompetisi diberi tantangan untuk membuat robot yang membantu peluncuran roket ke ruang angkasa. Tim Java merancang dan membangun sistem kontrol mekanisme perangkat lunak serta mengintegrasikan semuanya ke dalam satu mesin yang dikendalikan dengan jauh. Ya, jadi berarti tim Jovanoid ini berhasil membuat robot yang bisa diremot dari jauh ya? Ya. Bisa dikontrol dari jauh, bukan hanya remote, ada pengendali remote. Dan ada berapa unsur berita? 6. Ada 6. Jadi unsur berita ini biasa disebut dengan 5W tambah atau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan Adisika. Sekarang coba unsur pertama silakan dibaca. Rahmat. Untuk teks berita terdiri di atas beberapa hal berikut. Unsur berita apa? What? Fungsi menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Kalimat apa yang diberitakan? Pertama adalah what. W yang pertama, W. What. Apa yang diberitakan? Informasi apa yang diberitakan? Atau dalam bahasa Indonesia itu apa? What, apa? Ya? Peristiwa apa yang ada dalam berita? Kemudian yang unsur kedua, silakan Putri. Unsur berita siapa? Fungsi
menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan. Ya baik, sampai situ. Jadi who atau siapa ini berkaitan dengan siapa pelaku dalam peristiwa tersebut, atau siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, ya jelas ya? Jelas. Jadi kalau sudah siapa ini berarti menyangkut orang atau nama orang, ya. Baik, sekarang unsur yang ketiga, Rido baca. Di mana W menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Ya baik, cukup. Di mana? Jadi di mana tuh where? Di mana ini berkaitan dengan tempat atau lokasi tempat kejadian berita tersebut. Misalnya bisa saja di jalan raya, di kota Ambon, di kota Namaya, di rumah, di Jakarta. Nah, itu berarti berkaitan dengan where, di mana. Terus unsur yang keempat, siapa nih? Madram, baca. Kapan? W. Fungsi menjelaskan tempat atau lokasi. Oh, bukan. Kapan? Coba dijelaskan. Kapan? W. Fungsi menjelaskan waktu, jam, hari, tanggal, tahun terjadinya peristiwa yang diberitakan. Baik, dari situ. Jadi pertanyaan when atau kapan ini berkaitan dengan kapan terjadi peristiwa tersebut. Apakah pada siang hari, malam hari, hari apa, tanggal apa, bulan apa, tahun apa. Itu berarti berkaitan dengan kapan. Unsur yang kelima, silakan Reni dibaca. Unsur berita bagaimana? Wah, pelan-pelan. Berita mengapa? Wih. Unsur berita mengapa? Why. Fungsi menjelaskan sebab atau urusan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Baik. Jadi pertanyaan mengapa atau why ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya kejadian. Misalnya, kalau misalnya berita kebakaran penyebabnya bisa apa saja? Gas meledak. Misalnya gas meledak, bagus. Apalagi? Korsleting listrik, ya? Ya. Listrik. Kalau bisa, atau juga orang sengaja siram bensin lalu bakar, bisa kan? Bisa. Orang jahat, sebelum ditiru ya. Ya. Karena misalnya kalah dalam pemilihan apa begitu, terus kemudian muncul sifat iri hati, dendam, dengki, jadi mau bakar orang atau membakar hutan, membakar kebun orang dengan bensin, tidak boleh. Ya. Nah sekarang yang terakhir, yang boleh. Terus salah nih. Rendang, jangan baca. Bagaimana? Menjelaskan proses cara perbuatan tanggapan atau penilaian berkaitan dengan kejadian peristiwa yang diberitakan. Nah, kalau bagaimana? Ini berarti berkaitan dengan proses. Proses itu berarti sesuatu hal yang dari awal hingga akhir, ya? Dengan proses. Mengapa sampai kebakaran? Bagaimana awalnya? Kemudian kebakarannya seperti apa prosesnya? Setelah kebakaran apa dampaknya? Ya. Nah, itu namanya proses. Nah, jadi lengkap ya, 6 ya? Ya. W yang pertama what, W yang kedua who, yang ketiga where, Yang keempat yang ketiga how. Adik Simba, ada apa? B-nya apa? K-nya apa? C-nya apa? M-nya apa? B-nya apa? Yang belum langsung dibuka ya? Saya baru buka, saya buka. Indonesia nanti. Lido, maju. Madran, Putri, maju. Yo, Desi.
Ready. Hindi pakai remote. Sudah, selesai. Dapat kelompoknya ya? Iya. Sekarang pokoknya pergerakan bagikan gambar kerja. Jadi kalian bekerja perhatikan frekuensi yang ada di gambar kerjanya. Iya, Pak. Ini silakan kelompok tulis nama kelompok, nama anggotanya. Iya, kamu ada Dibaca teks beritanya, dibaca dari keseluruhan, kemudian di bagian akhir itu ada di lembar kedua ada sumber berita, unsur-unsur berita dan jawaban dalam kutipan berita. Dan ada itu ya, perhatian ya, ada kelompok nama-nama anggota. Jadi 1 dilihat 2 3 4 dan seterusnya. Kemudian ada di situ sumber berita ya di kolom itu setelah. Dan sumber berita itu hanya 1 ya. Jadi kan kalau nomor ini ada sampai 6 ya. Jadi sumber berita itu hanya 1. Jangan ke 6. Ya. Nah unsur-unsur yang ada 6. Ya. Apa yang terjadi? Nah kalian jawab di sini. Oke silakan bekerja. Masing-masing kelompok bekerja. Bagi-bagi tugas. Misalnya unsur ini siapa yang harus cari? Jadi biar pekerjaannya cepat. Ya. Bagi-bagi peran dan tugas yang semua dikerjakan satu orang. Gimana peristiwa itu terjadi? Kami dari kelompok Sumber Kota. 1. Nani Wance. 2. Fadli Ali. 3. Rahmat Ahmad Nakul. 4. Udo Buton. Sumber berita 1. Republika John Ide. .co.id. Ya. Unsur berita. Apa yang terjadi? Jawablah dalam kutipan berita. Presiden Jokowi sebut 19,9 juta orang sudah terima BLT BBM. Di mana peristiwa itu terjadi? Ternate, Maluku Utara. Kapan peristiwa itu terjadi? Rabu, tanggal 26 bulan 9 2022. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Presiden Joko Widodo. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena dampak penggalian subsidi bahan bakar minyak BBM. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Penyaluran bantuan langsung tunai, penggalian subsidi bahan bakar minyak atau disebut BLT BBM dapat meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat. Dengan begitu tumbuhan ekonomi akan terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada tanggapan? Silakan. Iya. Iya. Ya, sudah. Sekian dari kami.
Silakan ditangkap. Silakan kelompoknya menanggapi. Ada tanggapan? Bagaimana, Donita? Siapa yang gugup? Saudara gugup? Ya, apa tandanya gugup? Apa tandanya? Ya, tidak baca teks terus ya? Iya. Coba sekali-kali kalau misalnya membaca itu kuasai kelompok yang lain tidak. Sedangkan kelihatan gugup. Jadi apa lagi? Apa lagi yang harus tanggapi terbaik dari kelompok itu? Bagaimana betul? Silakan bicara yang keras. Bagaimana? Fajri bacanya bersenang-senang ya. Kelihatannya ada beberapa kata tadi misalnya kita membaca kalau saja pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi ada salah kata yang bersenang-senang. Jadi ada salah kata, salah pengucapan kata. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Reno Ibu. Perkenalkan nama saya Intan dari Galupa, kami dari kelompok Pateka. Anggota distributor Intan Wulandari Kalidupa, Radio Ibu, Arsan Tomia, Sadwa Panel Tomia. Sumber berita Harian Republik mengusut isu berita apa yang terjadi penyerahan bahan subsidi, di mana peristiwa itu terjadi. Ternate Maluku Utara. Kenapa peristiwa itu terjadi? Rabu tanggal 26 bulan 9 2022. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Presiden Joko Widodo dan warga Ternate. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena dampak pengalihan subsidi bahan bakar minyak BBM. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Penyaluran bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau disebut BLT BBM dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi akan terjaga. Sekian dari hasil kelompok kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Silakan ditanggapi. Silakan tanggapi. Ya, kita silakan. Ya, yang baca tersendat-sendat ya. Yang minta pertanyaan kita sama juga dengan Intan juga banyak kata-kata yang salah dibaca tadi. Jadi tentang di depan, saya tidak ada beban, tapi di depannya ada beban, ya. Mana peristiwa itu terjadi? Ternate Maluku Utara. Kapan peristiwa itu terjadi? Rabu tanggal 26 bulan 9 tahun 2022. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Presiden Joko Widodo dan masyarakat Ternate. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena dampak pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Penyaluran bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau disebut BLT BBM dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan terjaga. Demikian presentasi dari kami. Jika ada tanggapan, dipersilakan. Setiap kelompok sudah menampilkan hasilnya. Hasil terbaik dari kelompoknya sudah ditampilkan di depan tadi. Kalian sudah perhatikan, kalian juga sudah nilai kan? Ya, Pak. Ada beberapa catatan dari penampilan kalian tadi. Ada beberapa kelompok yang bacanya masih terkatung-katung. Mungkin karena gugup, bacanya juga kadang tidak jelas, kadang salah-salah baca kata.
Karena juga terlalu menampilkan gestur-gestur atau gerakan yang tidak perlu sebenarnya ya. Bisa seperti tadi ada yang Irwan tadi begini. Atau ada juga gerakan apa tadi? Jadi mohon gerakan-gerakan yang perlu itu dikurangi ya di sini ya. Iya Pak. Kalau Pak perhatikan hasil pekerjaan sudah hampir benar semua. Artinya kalian sudah memahami apa itu berita dan unsur-unsur pembentuk berita ya. Iya Pak. Nah baiklah, kalian sudah menyelesaikan satu tahapan diskusi secara berkelompok. Dan sekarang tibalah kita pada kegiatan penutup untuk pembelajaran kali ini. Dan sekarang Pak Guru minta kalian, Pak Guru tanya, apa kesimpulan materi pelajaran hari ini? Ada yang tahu? Silakan bertanya. Silakan kita. Kesimpulan hari ini adalah apa? Pelajaran kita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi suatu hal kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Semua berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Ya, baik. Jadi teks berita adalah teks yang memaparkan kejadian atau peristiwa yang hangat, aktual, dan faktual ya. Nah, berita itu berisi fakta, tetapi tidak semua fakta bisa diangkat menjadi Berita. Sekarang selain itu apalagi kesimpulan materi hari ini? Silakan. Ada yang tahu? Coba Nani, silakan apa kesimpulan kita hari ini? Berita adalah kabar, cerita atau keterangan mengenai Sudah tadi sudah. atau peristiwa aktual. Sudah ya? Unsur-unsur berita dapat dirumuskan dengan istilah 5W tanpa 1H atau adiksinta. Ya. 1. What, apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Ya. 2. Where, di mana peristiwa itu terjadi. 3. When, kapan peristiwa itu terjadi. 4. How, siapa yang mengalami peristiwa itu. 5. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. 6. How, bagaimana proses terjadinya peristiwa. Silakan tulis nama. Kelas pengajar. Ya. Namanya, misalnya ayo silakan bekerja. Ayo silakan kerja. Kerja hati-hati, periksa benar-benar. Dibaca teks beritanya baik-baik.
Ya, oke selesai. Silakan Ibu. Silakan. Baik, semua sudah kumpul ya? Sudah kumpul. Semoga hasilnya memuaskan dan semua dalam tahun ini gak kalah dengan hari ya. Semua harus di atas 70 ya. Bila perlu 100. Yang baik untuk rangkaian kegiatan belajar kita hari ini sudah ada di saat akhir. Nah, harapannya adalah kalian akan tetap semangat belajar, tetap disiplin, taat kepada orang tua, guru, pemerintah, dan taat kepada perintah Tuhan ya. Ya. Jangan karena bolos datang sekolah, harus tetap semangat mengejar cita-cita ya. Ya. Perjalanan kalian masih panjang, masih banyak hal yang perlu dilalui. Semoga sukses semua menanti kita di depan ya. Tetap bersungguh-sungguh mengejar cita-cita dan prestasi karena hasil tidak akan mengkhianati apa? Ya, hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Iya. Kalau kita sudah berproses dengan sebaik-baiknya, sungguh-sungguh, pasti hasilnya tidak mengecewakan. Yakin itu ya? Iya. Tapi kalau main-main, tidak sungguh-sungguh, acuh tak acuh, tidak serius, maka hasilnya juga ke depan akan main-main. Iya, Pak. Oleh karena itu, hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Iya. Sama seperti kita menanam terong misalnya, tidak akan tumbuh tomat kan? Iya. Itulah hasil tidak akan mengkhianati proses. Yang tidak menanam apa-apa, hasilnya Kosong. tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa kan? Iya. Jadi kalau misalnya seseorang ingin yakin menjadi tentara, maka dia persiapkan fisiknya bagus-bagus, olahraga, tidak pernah begadang, makan sehat, rajin olahraga, selalu patuh pada orang tua, selalu patuh pada guru, maka pasti hasil ke depan adalah cita-cita yang akan tercapai. Ya, kita telah selesai dan bertema untuk selanjutnya adalah kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerita. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kita masing-masing. Oleh karena itu, Pak Guru minta kita kelas untuk berdoa di depan. Silakan. Kita hari ini marilah sama kita berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Qul huwallahu ahad. Amin. Allahu samad. Amin. Lam yalid wa lam yulad. Amin. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Terima kasih Hasan. Nah, baiklah kita rangkai seluruh rangkaian kegiatan belajar kita hari ini. Pak Guru mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekeliruan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian. Dari hati yang paling dalam, Pak Guru mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Pak Guru tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.